biayanya hampir kecil sekali karena ini kan bernutrisi tinggi, insya Allah murni organik tanpa bahan kimia. 1-3 hari. Kalau kepingin pekerjaannya nggak banyak, setiap 3 hari sekali baru bikin. Tapi sampai sebulan pun nggak apa-apa. Asal rapat. Jadi ini ini kita gini aja. Ya, terus dicarupkan gini aja. Karena ini kelembapannya sudah bagus, enzimnya nggak usah banyak, nggak apa-apa. Ini langsung gini aja ayam sudah suka, tapi bagusnya besok. Minimal 24 jam, maksimal bagusnya kalau saya 3 hari 72 jam, nanti baunya harum. Terus dikasih ke ayam, ini langsung aja udah seneng nih ayam. Cuman beda, nanti akan berbeda pengaruh di kotorannya, karena kalau begini nanti kotorannya masih bau karena belum terjadi fermentasi 1 kali 24 jam. Setelah begini kita masukkan di ember. Ember bisa, plastik bisa. Ember aja, ini biar gampang. Kasih plastik. Ini, terus kita masukkan aja. Ini organik ini, nanti ayamnya enak rasanya. Nanti rasanya gurih. Pada saat nyembelih nanti bisa dilihat bedanya yang organik sama yang tidak akan kelihatan sekali di teksturnya. Nanti biasanya kalau yang tidak organik nanti berlemak dagingnya. Nah ini tidak sama sekali. Dan nanti ketahuannya pada saat dimasak sama-sama tidak pakai bumbu akan berbeda. Yang organik walaupun tidak pakai bumbu rasanya gurih, enak. Ini kan irit sekali nih. Irit menyehatkan sisan. Nah itu. Irit sudah menyehatkan. Untuk pertumbuhan insya Allah pertumbuhannya lebih cepat. Kenapa? Karena unggas nanti jauh lebih sehat. Karena bakteri-bakteri jahat itu tidak kuat dengan fermentasi. Tidak kuat dia. Mati, otomatis kalau ada mati. Makanya nanti kotorannya pun tidak akan berbau. Tidak akan berbau. Jadi ini walaupun di tengah-tengah rumah perkampungan tidak masalah karena tidak berbau sama sekali kotorannya. Kalau berbau ini sudah diprotes warga itu dari dulu. Ini cukup mudah bikinnya dan bahan-bahannya yang ada aja di sekitar kita. Ya paling kita beli jagung, beli bekatul, tapi jumlahnya kan sedikit. Jadi nanti itu jagungnya itu 15%, terus bekatulnya 10%, terus sayur-sayuran ini, hijau daun ini kan sumber multivitamin ini sampai 45%, bahkan sampai 55% nggak apa-apa. Terus sisanya berapa itu lain-lain, punya apa masukkan situ. Yang penting jagung harus ada. Kenapa? Karena jagung itu energinya besar. Atau bisa pakai limbah roti, boleh, itu wajib ada itu. Tapi kan jumlahnya cuma sedikit, lain-lainnya kan nggak beli nih. Jadi ini murah sekali nih, murah, kualitasnya bagus, bikinnya mudah. Terus ini disimpan bisa berhari-hari nggak apa-apa, asal rapat. Ini untuk pakan kelinci, kambing boleh, nggak apa-apa.
Bisa, karena ini organik, seratnya juga tinggi. Tapi seratnya tinggi pun ini unggas mencernanya gampang karena sudah matang terfermentasi. Terus boleh dibilang bakteri jahatinnya sudah hampir tidak ada. Nah, ini besok minimal 1 kali 24 jam kalau kepengen hasilnya maksimal, mulai dikasihkan ke ternak kita. Nah, ini kan harus rapat. Kenapa harus rapat? Karena bakteri-bakteri jahat itu tidak kuat dengan tanpa udara. Dia akan mati. Jadi nanti yang hidup akan bakteri-bakteri baik saja. Ya, tinggal ini begini, sudah didiamkan 1-3 hari. Kalau kepingin pekerjaannya tidak banyak, setiap 3 hari sekali baru bikin. Ini bikin 3 hari habis toh, nanti sana bikin. Jadi sambung terus. 3 hari sekali, 3 hari dihafal ke kebutuhannya pakan berapa. Tapi sampai sebulan pun tidak apa-apa. Asal rapat. Kita membuat pakan ini di atas tanah langsung. Kalau ini kan kita di bin. Tidak boleh, karena nanti akan tercampur dengan bakteri-bakteri jahat kalau di tanah. Di tanah itu banyak bakteri jahat, nanti tidak disatu di sini. Kalau nanti bakteri baiknya di sini kalah, ini tidak jadi nanti. Fermentasi gagal nanti dibuang karena ini jadi racun. Tapi kalau buatnya di tempat minimal beginilah bersih. Terus ada pengurainya ini kan pengurai protein, ada enzim. Insya Allah jadi, karena enzim ini katalisatornya kuat. Tapi nek di tanah kan saya yakin banyak tidak jadinya, karena apa? Karena ya bakterinya banyak sekali. Kenapa harus menggunakan enzim digdaya? Karena berbagai macam bahan bakteri, bahkan kayak produk-produk banyak kan itu kita coba. Itu yang paling efektif dengan enzim digdaya ini. Efektif, cepat, hasilnya di telur, hasilnya di daging, hasilnya di ayam itu beda sekali. Dan penggunaannya cuma sedikit sekali. Ini cuma 2 ml per liter air cukup kok. Kecil anunya. Tapi kalau kepengen banyak ya lebih baik. Tapi ya kalau saya sesuai kebutuhan saja. Jadi kalau saya segini ini mungkin loh. Itu 6 bulan baru habis. Jadi efisien sekali ini anunya. Dan murah, ini cuma berapa itu? Murah 120 atau berapa itu? Murah. Secara kalkulasi dinilai, kalau dihitungkan di pakan, kalau kita bikin organik, ini sangat murah dan manfaatnya besar sekali. Itu lihat ayamnya sehat-sehat semua, telurnya bagus-bagus, iya besar bagus. Kemarin musim penghujan kayak gitu aja, induan kita alhamdulillah ya tidak ada yang bermasalah, tetap bertelur saja.